Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Safirawati dari kelas 5E Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang definisi dari pajak dan retribusi daerah. Dan nanti saya akan cantumkan beberapa contohnya. Yang kedua yaitu tentang fungsi dan syarat pajak. Yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis tarif pajak yang ada di Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bahasan kali ini 1. Definisi dari pajak dan retribusi daerah beserta contohnya. 2. Fungsi dan syarat pajak. 3. Jenis-jenis tarif pajak yang ada di Indonesia. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak dibagi lagi menjadi dua, yaitu 1. Pajak negara. Contohnya, PPh atau pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. 3. Pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. 4. Bea materai. 5. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. 2. Pajak daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu 1. Pajak daerah tingkat provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. 2. Tingkat daerah kabupaten kota, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, dan lain-lain. Apa itu retribusi? Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Ada 3 jenis retribusi. Yang pertama yaitu retribusi jasa umum. Ini merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Contohnya pada retribusi kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. Yang kedua yaitu ada retribusi parkir di tepi jalan umum. Dan yang kedua yaitu retribusi jasa usaha. Ini ialah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersil yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan pelayanan oleh Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Contohnya yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah. 2. Retribusi pasar grosir atau 3. Retribusi perizinan tertentu. Ini merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemda baik kepada orang pribadi dan badan yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, sarana dan prasarana serta fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh pada retribusi perizinan yaitu retribusi izin mendirikan bangunan. 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 3. Retribusi izin gangguan. 4. Retribusi izin trayek. Dan retribusi izin usaha perikanan. Fungsi dari pajak. 1.
anggaran atau budgeting. Hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. 2. Mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas di mana ia memiliki peranan penting dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. 4. Redistribusi pendapatan. Fungsi redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Syarat pajak. 1. Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil. 2. Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. 3. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. 4. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien. 5. Syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Jenis-jenis tarif yang ada di Indonesia. Yang pertama, tarif progresif. Merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya di Indonesia itu sendiri. Tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh), wajib pajak orang pribadi seperti lapisan penghasilan kena pajak (PKP). 2. Tarif degresif. Kebalikan dari tarif progresif, artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dibanding jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. 3. Tarif proporsional. Merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. 4. Tarif tetap atau regresif. Merupakan tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Yeay! Semoga video yang saya tampilkan tadi bermanfaat bagi yang menonton ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.